Shalom. Yang datang 1.000 orang. Bapak Ibu, ada yang luar biasa di dalam kekristenan akhir-akhir ini, yaitu kekristenan sekarang itu kebanyakan didorong ya untuk mulai juga mempercayai kata-kata positif. Bukan dari ayat Alkitab, tapi dari dunia ini ya ada kata-kata positif juga. Dan kebanyakan kita ngambil quote-quote itu ya, hal-hal itu dan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Adik-adik, Bapak Ibu semuanya kita harus mulai sekarang ini mulai waspada terhadap cara kerja iblis. Iblis itu selalu kalau bekerja itu jangan pernah dibayangkan bahwa iblis itu akan membawa sesosok yang menakutkan itu. Di dalam pikiran kita yang namanya iblis, setan, roh jahat di udara itu bentuknya selalu menakutkan. Pocong, gonderuwo, kolor hijau, ada kolor hijau ya. Pokoknya yang menakutkan itu dipikir setan. Saya mau kasih tahu, kalau setan hanya modelnya seperti itu, dengan mudah kita bisa injek kayak kecoa. Karena apa? Ya kan kalau ada pocong umpama di depan kita, saya yakin itu bukan pocong yang sebenarnya. Kebanyakan teman kita yang ngeprank. Itu kalaupun ada pocong, firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita cukup usir saja selesai. Jadi nanti kalau teman-teman di sini mau beli rumah ya, anak-anak muda kan biasanya belum punya rumah. Beli rumah, carilah rumah yang ada hantunya. Karena harganya murah, iya benar murah. Dan kita bisa ngadakan persekutuan di sana, undang Pastor Joshua. Kita doa sama-sama di sana, nggak usah jauh-jauh itu setan udah pergi, gampang. Nggak usah pakai bahasa roh. Sekali lagi ya setan nggak bisa diusir pakai bahasa roh. Sekali kita mau pakai bahasa roh, setannya orang ngerti. Iya kan, nggak ngerti karena bahasa roh itu antara bahasa kita sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada orang apa-apa jangan dikit-dikit bahasa roh ya. Bahasa roh itu adalah bahasa kita dengan Tuhan sendiri. Karena di tempat ini pernah tuh, di pojok sana saya masih ingat tuh. Ada orang mau khotbah, tiba-tiba dia kejang. Begitu kejang, ada satu orang AI waktu itu. Kita semuanya bahasa roh yuk. Maksudnya apa? Kita usir setannya. Dikira ini di gereja, dikira ada setannya juga. Jadi pakai bahasa roh. Ngusir setannya. Ya elah, setan gak ngerti. Usir aja pakai bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi kepada tema yang mau kita ini. Ya, kekristenan banyak sekarang itu didorong oleh sesuatu kata-kata positif. Kita anggap kata-kata itu benar. Padahal tidak selalu kata-kata positif itu sesuai dengan firman Tuhan. Caranya gimana nyari padanannya Pastor? Sederhana. Carilah sesuatu di dalam Alkitab yang mendukung. Kalau nggak ada yang mendukung jelas pasti itu bukan dari Tuhan. Contoh saya kasih contoh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada ya? Ada. Di Alkitab nggak ada ceritanya surga di bawah telapak kaki ibu. Saudara cari di bawah telapak kaki ibu Sugi pun nggak akan nemu. Gitu. Ya itu artinya supaya kita mengabdi kepada ibu boleh ya nggak apa-apa kan. Itu hal yang baik. Tapi jangan pernah juga ngomong sama temanmu untuk menguatkan dia. Kamu sabar, firman Tuhan berkata surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada. Itu makanya orang harus belajar firman Tuhan. Supaya bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah hari ini saya mau kita semuanya belajar sesuatu yang sederhana. Yaitu tentang Kristianos. Ya artinya adalah pengikut Kristus. Ucapkan sama-sama saya, pengikut Kristus. Ayat ini ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana ya, mereka bertekun ya dalam doa dan lain sebagainya. Untuk pertama kalinya ya mereka itu murid-murid Yesus itu disebut sebagai Kristianos ini. Jadi penyebutan murid Yesus sebagai seorang Kristianos atau seorang Kristen ada alasannya. Bukan karena pakai kalung salib seperti saya disebut Kristen. Waktu itu enggak ada yang berani pakai kalung salib. Karena salib ini tanda pemberontakan buat bangsa ini Yahudi pada saat itu. Orang yang memakai kalung salib itu seolah mendukung Yesus Kristus. Makanya waktu itu orang-orang Kristen mula-mula mereka menggunakan satu lambang yang orang lain gak kelihatan. Namanya lambang iktus. Iktus, ucapkan sama-sama saya, iktus. Nah, apa iktus? Gambar ikan. Jadi gambar iktus, gambar ikan itu
Ya, tulisan itu sendiri artinya adalah Yesus Kristus, tapi disamarkan. Jadi ketika mereka melihat lambang ikan itu di dahi mereka atau di tangan mereka, itu pasti orang Kristen. Itu. Jadi pakai perlambang seperti itu. Nah, begitu juga dengan penyebutan kata Kristen. Kristen itu sebenarnya bukan agama, enggak ada agama Kristen, enggak ada. Memang Tuhan Yesus datang tidak pernah membawa agama. Jadi makanya kalau ada orang berpikir agama Kristen, enggak ada agama Kristen. Yesus sendiri tidak pernah mendatangkan sebuah agama mengajak orang masuk agama Kristen. Ya perlu diketahui baik-baik karena ini saya ngomong di mayoritas di anak-anak muda begitu ya, orang-orang muda, bukan anak-anak muda, orang muda. Tahu bedanya anak muda sama orang muda. Kalau anak muda sih anak-anak. Tapi modelnya bentuknya seperti orang muda, seperti muda-mudi. Tapi orang muda adalah yang benar-benar jadi orang. Kalian lebih senang saya sebut sebagai anak muda atau orang muda? Orang muda dong, ya kan? Sudah jadi orang gitu. Nah, kata Kristen itu adalah sebenarnya penyebutan olok-olok. Ya, ketika pada saat itu murid-murid Yesus disebut sebagai Kristianos, ya, atau orang yang hidupnya seperti Yesus, itu sebenarnya mengolok-olok. Karena apa? Gaya hidup mereka persis seperti orang yang disalib beberapa saat yang lalu. Itu. Jadi ketika itu Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke sorga. Nah ini peristiwa ini ada nih, kisah para rasul itu. Di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristianos. Itu. Kenapa mereka disebut sebagai Kristianos? Bukan karena mereka pakai kalung salib atau tanda ikan, bukan. Tapi karena gaya ngomongnya, gaya pilihan-pilihan katanya, kemudian cara mereka hidup, berlaku dengan seorang, dengan yang lain, persis seperti orang yang pernah disalib beberapa saat yang lalu. Mereka melihat loh kok mirip kayak gurunya ya. Maka mereka disebut Kristianos. Jadi sebenarnya itu olok-olokan. Itu yang orang hidupnya sama kayak gurunya itu. Jadi masalahnya kekristenan itu sekali lagi ya bukan agama pada saat itu. Tidak pernah melembaga menjadi agama. Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya dari golongan orang-orang Yahudi. Banyak. Kenapa bisa? Karena mereka tidak pernah melepaskan agama Yahudi mereka. Tapi mereka sekarang menjadi pengikut Kristus. Jadi makanya saya kasih tahu kepada teman-teman yang di for ini ya. Ketika nanti kita menginjil, ya ketika menginjil orang. Jangan dimasukkan ke agama Kristen. Ajak mereka untuk kenal Yesus. Ajak mereka untuk tahu Yesus. Whatever agamanya dulu. Tapi yang paling penting ketika mereka percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat mereka. Apalagi mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka. Itu mereka sebenarnya sejatinya sudah Kristen. Sudah menjadi pengikut Kristus. Nah ada apa dengan Kristianos ini? Perhatikan baik-baik ya, next. Nah, saya mau kasih tahu sebuah kenyataan yang luar biasa. Yang ternyata walaupun mereka sudah lama ikut Yesus. Ini ya ayat ini nanti akan kita baca Matius 16 ini. Setting kejadiannya sebelum Yesus bangkit dan naik ke surga. Waktu itu Yesus masih ada di dunia. Ya, murid-murid waktu itu masih lengkap semuanya. Nah, inilah yang menjadi bentuk kita mengkontraskan antara kehidupan murid-murid Yesus sebelum dan setelah Yesus disalib. Bagaimana bentuknya? Bagaimana modelnya? Nah, ini ada satu cerita ya. Saya bacakan aja. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Kemudian menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kira-kira ceritanya gini, singkat cerita itu gini. Waktu ini Yesus itu baru memberitahu untuk pertama kali apa yang terjadi di dalam kehidupannya sebentar lagi. Karena ini beberapa hari sebelum Yesus ini masuk ke Yerusalem. Ada di sini yang sudah nonton film The Last Supper? Berapa banyak yang sudah nonton film Last Supper? Dikit. Nanti kita putar sama-sama Pastor Joshua. Film The Last Supper. Kalau masih ada ya. Kalau masih ada filmnya kita nonton. Nah saudara dari film The Last Supper itu nanti akan tahu.
ketika Yesus sebelum masuk ke kota Yerusalem, Yesus itu udah ngomong sama muridnya. Nah, masalahnya omongan Yesus itu seperti omongan orang yang desperate, yang putus asa. Sudah menceritakan nasibnya, tapi nasibnya nggak baik. Ingat ya, bayangkan ini peristiwanya sebelum penyaliban Yesus. Waktu itu Yesus ketemu sama murid-murid, kumpul sama murid-murid. Dan Yesus ngomong, nanti aku akan masuk kota Yerusalem. Nih, ya masuk pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Itu saja, mendengar itu saja. Murid-murid itu udah mulai nggak percaya. Apa maksudnya? Menanggung penderitaan. Kemudian ditambahi lagi. Bukan hanya tua-tua tetapi imam-imam kepala. Tokoh-tokoh agama yang namanya waktu itu Sanhedrin. Ada 71 Sanhedrin pada saat itu. Ya, nah 71-nya itu semuanya menganiaya Yesus. Mayoritas Sanhedrin itu dari kelompok Saduki, kelompok Saduki. Kelompok Farisi sedikit banget, kelompok Saduki rata-rata. Nah, yang lebih luar biasa, Yesus ngomong, nanti aku mau dibunuh. Saudara perhatikan ya, kalau umpama, ini belum kejadian, saya atau Pastor Joshua ngomong sama kita semuanya. Teman-teman semuanya, habis ini saya pindah rumah, tapi rumah saya kobong. Saya mati melok kobong ngene kono. Kira-kira apa pendapat saudara? Gak salah lagi wong gendeng iki. Meramalkan nasibnya sendiri buruk. Ya kan? Pasti kayak gitu. Dan bukan hanya itu. Tapi Yesus memberikan kata penghiburan. Dan dibangkitkan mulai entek. Dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Yesus kasih kata penghiburan. Nanti aku dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, mari kita lihat responnya Petrus. Murid Tuhan Yesus yang terutama. Orang yang selalu membela nama Yesus. Orang yang selalu berada di depan. Bahkan ketika Yesus berkata nanti aku akan ditangkap. Oh enggak akan terjadi sama engkau Tuhan. Itu Petrus itu ngomongnya kayak gini nih. Kata-katanya positif. Kata-katanya luar biasa. Kalau kita ngomong iya benar Petrus itu. Apa kata Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Dan menegur dia katanya Tuhan. Dia sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kurios, artinya Tuhan, majikan saya satu-satunya. Gitu ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan dia ulangi lagi. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Positif kan kata-katanya Petrus kan? Positif. Istilahnya mau ngomong gini. Tuhan, gak mungkin itu terjadi. Gak mungkin nanti yang menjauhkan itu Tuhan. Gak mungkin kamu ngalami itu. Itu. Nah, sebagai orang normal, maka saat itu kita pun kalau berada di lingkungan itu, kita pasti mendukung Petrus. Iya benar, jangan ngomong yang negatif-negatif gitu dong. Ngomongnya yang baik-baik. Saudara kalau tahu prosesnya ini. Ya, prosesnya ketika Petrus ngomong ini, sebelum ngomong ini. Kita akan semakin mengerti. Kenapa Petrus sampai ngomong seperti itu, gitu ya. Yang pertama yang dia lakukan, lalu Petrus menarik Yesus ke samping. Kata menarik menggunakan kata pros lambomenos. Ucapan sama saya, pros lambomenos. Angeli, ya sedikit-sedikit harus belajar bahasa Yunani ya. Pros lambomenos itu bukan hanya menarik ke samping, tapi take a hold, megang, and lead aside. Lead aside. Berarti yang ada di depan siapa? Petrus. Yesus ditarik. Artinya pada saat itu Petrus mengambil alih apa yang dilakukan seorang guru. Saudara kalau membaca ayat ini nanti di rumah dibaca ya. Kebiasaan membaca Alkitab jangan pernah baca satu potong. Satu perikop kalau perlu sebelumnya supaya ngerti. Nah peristiwa ini terjadi tepat persis ketika Yesus baru saja memuji Petrus. Petrus baru saja dipuji sebagai seorang yang paling mengerti siapa Yesus. Ketika itu Yesus tanya pada semua murid-muridnya. Menurut kamu siapa aku? Ada yang ngomong guru, ada yang ngomong Elia, ada yang ngomong nabi, ada yang ngomong lain-lain. Tapi hanya Petrus yang ngomong, engkau adalah Mesias. Gara-gara Petrus ngomong itu, maka Yesus ngomong, Petrus sang batu karang,
Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas di sorga. Kira-kira waktu itu Petrus baru saja mendapat pujian dari Yesus. Wih, kau hebat. Oke, kalau gitu aku percayakan kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan Allah, men. Gak main-main, bukan kunci rumah saya. Kunci kerajaan Allah dia kasih sama Petrus. Tentunya pada saat itu Petrus jadi semakin sombong. Kalau bahasanya Jawa Tengah semakin gelele. Semakin orangnya semakin songong. Orangnya semakin melete. Bahasa Surabaya ini melete. Metesek. Itu. Sombong dia. Dia merasa bahwa Tuhan baru saja menganugerahkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa yang dia lakukan omongannya itu hebat. Tapi di waktu yang tidak begitu jauh. Petrus dikecam sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita ke sono. Kita lihat lagi nih. Petrus menarik Yesus. Dan ada satu kata yang menarik selain proslambomenos. Menegur dia. Kata menegur digunakan kata epitimao. Ucapkan sama saya, epitimao. Epitimao itu bukan cuma menegur, tapi penjelasannya adalah charge someone as being blame. Ini bukan blamable ya. Kurang ini harusnya ini ya. Blamable. Charge someone as being blamable. Kira-kira gini. Mempersalahkan orang itu. Jadi Petrus bukan hanya menegur, tapi juga membuat Yesus seolah-olah omongannya salah. Udah ditarik ke samping. Habis itu dikatakan, Yesus kamu salah ngomong kayak gitu. Nah, Kak Petrus ngomong, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Di Alkitab tidak pernah dijelaskan apakah Petrus memberikan pengumuman kepada murid yang lain. Pengumuman tadi Yesus salah ngomong ya, gitu. Enggak ada penjelasannya. Ya, tapi yang pasti kejadiannya begitu cepat Yesus berpaling kepada Petrus. Kayak noleh gini. Dan berkata, apa katanya? Coba baca. Nyala iblis. Kalau saya jadi Petrus tak tutuk dasi Yesus. Iya dong. Aku Petrus Tuhan. Tuhan, guru, aku Petrus. Muridmu yang kau kasihi. Yang baru saja kau kasih kunci kerajaan Allah. Aku iki Petrus. Tapi Yesus ngomong, Alkitab menulis, enyahlah iblis. Emang Alkitab salah nulis? Enggak. Ada maksud firman Tuhan untuk menjelaskan itu. Apa itu? Saya mau kasih tahu ya, dengerin baik-baik, ini penting. Pada saat itu, Petrus tidak sadar bahwa cara berpikirnya sedang dipakai oleh iblis. Tuhan tidak menegur Petrusnya, Tuhan menegur iblis yang memakai cara berpikir Petrus. Dan Yesus tidak berhenti sampai di situ, ada penjelasannya. Di Alkitab kita selalu ada penjelasan. Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Wih, batu sandungan itu bahasa yang paling ringan, paling enak. Batu sandungan itu kata aslinya adalah skandalon. Ucapkan sama-sama saya, skandalon. Wis dino iki akeh belajar bahasa Yunani, nanti diminta videonya di sana ininya di sana PPT-nya di Samuel ya. Skandalon itu artinya adalah penyesat. Engkau menyesatkan aku. Wah, bukan hanya iblis, tapi juga engkau menyesatkan. Nah, kuncinya di sini. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Kuncinya ada di kata selanjutnya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ternyata kata-kata Petrus tadi yang seolah-olah positif, seolah-olah baik dan mempersalahkan Yesus itu gurunya itu. Ternyata itu sama dengan pemikiran manusia yang lain. Atau itu bukan perkataan yang standarnya Allah. Bukan. Dan itu di mata Tuhan. Bukan hanya tidak berkenan. Tetapi berbahaya. Karena bukan hanya membuat Yesus
menjadi lemah, tapi itu berpotensi untuk menyesatkan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Hai iblis, nyala daripadaku," ya, berkata kepada Petrus, itu seperti Yesus mengulang apa yang pernah terjadi ketika dia dicobai iblis, ketika dia ditawari, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Maka Tuhan akan menatang kamu nanti. Kalau engkau anak Allah, ya, seluruh dunia nanti aku berikan kepadamu, pokoknya kamu sujud menyembah aku." Yesus sedang diajak oleh iblis. Yesus sedang dipengaruhi oleh iblis untuk berkhianat kepada rencana Tuhan. Yesus sedang didorong, sedang ditipu oleh iblis supaya dia tidak menyelesaikan rencana Tuhan. Bayangkan teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya. Seandainya kata-kata Petrus ini didengarkan oleh Yesus. Maka benarlah perkataan yang menyatakan Yesus pergi ke Kashmir, India. Pernah dengar kata-kata itu? Kemarin saya baru ditanya oleh salah seorang jemaat kita yang ada di Kalimantan. "Bang, Yesus itu kemana umur 12 sampai 30 tahun? Kok enggak pernah ada di Alkitab?" Kan gitu kan, pernah ada ditanya seperti itu. Ayo coba kalian jawabnya gimana kira-kira. Mbuh wong Alkitab memang enggak ada. Maka itu kemudian berkembang pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Yesus pergi ke Kashmir, India. Apalagi di Kashmir sana ditemukan telapak kaki dua, rodok gede ngono agak besar telapak kakinya. Ada tulisannya Yus Asaf. Kata Yus Asaf diterjemahkan sebagai bahasa Kashmir dengan kata Yesus. Ini kakinya Yesus. Jadi Yesus pergi ke Kashmir, India. Katanya gitu. Terus lapo Yesus nang Kashmir gitu. Masuk belajar tarian Bollywood itu. Tapi ya memang ada pendapat yang kayak gitu. Orang kelompok dari Ahmadiyah juga mereka berpendapat Yesus ke Kashmir. Makanya kekristenan mesti cerdas. Kalian itu sebagai orang Kristen jangan cuman belajar sesuatu yang standar, dalam. Orang-orang muda belajar sesuatu yang dalam. Kalau belajar standar ya sama kita dengan yang lain. Ya, hal yang seperti ini penting sekali. Nah, pertanyaannya kemana Yesus umur 12 sampai 30 tahun supaya nanti bisa tidur. Pulang ke rumah bisa tidur. Yesus itu sekolah. Di sekolah Yahudi. Jadi ketika pada saat itu Yesus umur 12 tahun terakhir dia di Bait Allah. Setelah itu dia masuk sekolah Yahudi. Ada namanya Misnah, ada namanya Talmud, ada namanya Midras gitu. Sekolahnya namanya itu sampai Yesus mencapai gelar seorang rabai atau seorang rabi atau seorang guru. Itu rabi bahasa Jawa loh ya. RABI, rabi kawin itu bukan. Rabai itu guru. Nah, orang untuk dapat gelar rabai itu mesti sekolah dulu. Ya, enggak terus dipakai-pakai sendiri. Orang untuk dapat pastor di City Blessing ini harus ikut diklat. Tanya sama Pastor Joshua, soro melok diklat. Itu. Terus kayak kapan hari itu ada orang menggunakan nama gelar pastor dengan sembarangan. Kudu tak gites saya wong iki. Saenake dhewe postar pastor. Sekolah dulu, belajar dulu. Terus kemudian ikut ini di Jakarta, ikut rapat sinode di Jakarta, aduh ribet. Nah Yesus melakukan itu dengan tekun. Oleh karena itulah Yesus disebut guru. Petrus gak pernah disebut guru walaupun dia belajar Alkitab. Gak pernah yang disebut guru Yesus, Paulus itu disebut guru. Ya itu merupakan contoh. Kemana Yesus umur 12-30 tahun supaya bisa menjawab. Oke balik lagi. Aduh kok cepet ya jamnya ya. Siap pulang jam 12. Gak siap pastor ya. Gak apa-apa saya usahakan cepat nanti kalau gak nyampe ya kita berhenti sampai di sini gitu ya. Nah pada saat itu Yesus berkata kepada Petrus ini satu kuncinya di sini. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kesimpulannya mengerti pikiran Allah itu jauh lebih penting. Daripada kita cuman pinter teologi ya. Kita pinter segala sesuatu. Kata-kata positif. Kata-kata motivasi. Enggak ada artinya. Kalau itu tidak menyamai rencana Allah. Apa yang dipikirkan Allah. Untuk orang disebut sebagai Kristen. Atau pengikut Kristus. Pikirannya mesti diubah. Kekristenan itu mengubah pikiran manusia.
Jadi ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita selamat bukan karena usaha kita. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kita baik. Enggak, salah itu kalau ngomong, oh iya karena kebaikan kita. Enggak, semua yang kita lakukan enggak ada bandingannya dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Itu artinya keselamatan hanya di dalam anugerah. Lah kalau sudah anugerah, selesai gitu kita sudah selamat. Enggak. Kitanya dosa kita selesai. Tapi pikiran kita masih sama dengan pikiran dunia. Dan itu yang hendak Tuhan Yesus atau Roh Kudus ubah dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang Kristen, ya nih ada orang Kristen 10 tahun, 20 tahun gitu. Ada yang di sini usianya sudah 20, ada ya, banyak ya. 20 tahun Kristen masih tetap sama. Oh ya, Jessica yang 20 tahun. Masih tetap sama, mesuhnya sama dengan orang yang tidak kenal Yesus. Cuma hari Minggu tok, shalom, haleluya, puji Tuhan, luar biasa, amin. Iku nek mek dino Minggu tok. Tapi dino Senin, podo ae ambek orang yang tidak kenal Yesus. Sama saja dengan orang yang tidak kenal Yesus perkataannya. Manggil nama, tapi masih ada mesuhnya di belakang. Tahu kan maksudnya, saya nggak berani praktek di sini. Ini pas saya khotbah soalnya. Gitu, kan tahu kan di Surabaya kan gitu manggil nama. Hei, ya apa kabare? Wah, gitu. Nah, saya sarankan ya kalau ada orang seperti itu, mending berhenti jadi Kristen. Kalau ada orang Kristen, masih pikirannya kotor, masih nonton gambar porno dan lain sebagainya. Stop dadi wong Kristen, percuma. Loh katanya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Loh iya betul, bukan karena perbuatan baik itu keselamatan. Setelah itu Tuhan mengubah cara berpikir kita. Kalau gaya pacaran kalian itu masih sama dengan orang yang tidak kenal sama Yesus Kristus. Percuma, gak usah jadi Kristen. Apalagi mau melayani Tuhan. Stop. Kenapa? Bukan masalahnya kudus atau tidak. Nanti di panggung nanti akan diisi dengan kekejian, dengan dosa-dosa. Enggak, bukan itu. Tetapi percuma jadi orang Kristen kalau enggak diubah pikirannya. Kekristenan itu mengubah pikiran kita. Nah oleh karena itulah kita harus mengerti. Kita harus mengerti apa yang dipikirkan Allah. Jangan mengunggulkan apa yang kita pikirkan. Permasalahannya orang muda sekarang ini, termasuk murid-murid saya punya murid ya. Pinter-pinter mereka tanyanya pertanyaan-pertanyaan yang susah sekali dijawab. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan hebat. Tapi saya mau kasih tahu, pertanyaan-pertanyaan mereka persis sama apa yang dipikirkan manusia. Saya sudah bisa pastikan orang-orang yang banyak, saya bukan berarti orang yang banyak tanya persis sesat ya, enggak. Orang tanya itu ada dua, memang cari kebenaran sama satu itu nguji pastori. Kira-kira sok jawab enggak? Pinter ndimbe aku kira-kira. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau orang tidak mengerti pikiran Allah, tidak pernah mengerti pikiran Allah, maka yang terjadi bisa sama seperti Petrus, yaitu pemikirannya dipakai oleh iblis dan dia tidak sadar. Saudara tahu enggak? Apa bedanya sepatu Jordan yang harga 3 juta sampai 60 juta dengan sepatu Jordan sing regane 1,50. Palsu betul, Jess. Palsu. Tapi orang yang tidak pernah punya sepatu Jordan harga 2,5 juta, 6 juta, 60 juta, tidak akan pernah tahu ikut sepatu palsu apa enggak. Yang tahu itu pasti yang pernah punya sepatu asli, baru ngerti ki palsu apa enggak. Jadi kalau sama-sama punya palsunya, sepatu palsunya, ya sesama biskota dilarang saling mendahului. Ojo nyanyian palsu, podo-podo palsu naik gaya gitu. Oleh karena itulah kekristenan kita harus mulai belajar kekristenan yang murni, yang sebenarnya. Jangan nyampur dengan kekristenan yang penuh dengan kata-kata yang seolah-olah positif. Tapi bukan berasal dari Tuhan. Gimana membedakannya? Saya nggak bisa memberitahu, menjudgment sekarang. Bedanya apa? Yang bisa membedakan adalah kalian sendiri pribadi
dengan Tuhan. Mengapa? Karena pembentukan Tuhan di dalam hidup kalian masing-masing beda-beda. Untuk saya, ini ya, saya kesaksian aja. Untuk pastor hari ini, cara Tuhan membentuk saya adalah supaya saya gak melete-melete banget. Saya ini orangnya melete, sombong. Koyok-koyok paling hebat. Beberapa orang di tempat ini tahu saya dulu suka debat. Saya suka debat dimanapun, di media sosial manapun saya suka debat. Sebelum ada Edis TV, sebelum ada Agatha, sebelum ada yang lain-lain, saya sudah debat. Saya debati orang-orang di mana-mana. Gak peduli dia Kristen, gak peduli dia Islam, gak peduli dia agama manapun saya hajar. Pokoknya gak sesuai dengan apa yang saya pahami, saya hajar. Saya pernah membeli sebuah buku, bukan hanya sebuah. Semua buku yang dimiliki oleh salah satu gereja, karena saya tengarai gereja itu sesat. Saya beli bukunya semuanya, saya cari kelemahannya. Dan saya hajar pada saat itu, dan aku menang. Hebat, koyok aneh hebat. Tapi sebenarnya gak hebat sama sekali. Makanya itu Tuhan hajar saya. Supaya semakin lama saya belajar penundukan diri. Gitu. Gandum itu semakin berisi, semakin dia menunduk. Karena isinya berat kan, semakin menunduk. Tapi ilalang itu semakin tua itu semakin naik. Dan Tuhan mau supaya saya enggak jadi ilalang. Tuhan mau saya belajar menunduk. Makanya itu saya dipertemukan dengan orang-orang sing mangkel no. Hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang sudah S1, S2, S3 sampai kok Samsung. Samsung saya bisa S-Piro, S25 bisa. Gitu ya. Dipertemukan dengan mereka dan saya diizinkan melihat kejatuhan mereka. Mereka teman-teman saya. Sehingga saya berpikir, wow, ternyata gelar teologis, jadi sekolah S1, S2, S3 itu kayaknya gak ada artinya kalau karakternya gak berubah. Bukan berarti gak ada gunanya ya sekolah. Jangan kesimpulannya gitu, karena gunanya sekolah, bukan. Gak ada gunanya kalau karakter kita tidak berubah. Jadi apa gunanya kita tahu banyak teologi ya, kalau karakter kita gak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan orang-orang yang seperti ini saya mau kasih tahu. Orang-orang yang mengizinkan pikirannya dipakai menjadi tempat landasan oleh iblis. Kita masih bisa melayani, bisa. Kita masih bisa mimpin pujian, bisa. Bahkan kita masih bisa bagiin firman, bisa banget. Ini Petrus loh. Ini Petrus contohnya orang yang baru saja ngomong, Yesus kau adalah Mesias, baru aja ngomong. Tapi di saat yang hampir sama, di saat yang tidak terlalu jauh, dia ngomong kayaknya kayak kata-katanya kayaknya positif, tapi itu perkataan iblis. Coba saudara bayangkan. Kalau Petrus pada saat itu tidak mau ditegur, nih seperti ini ya. Tidak mau menerima teguran itu. Dia nggak akan pernah jadi bapak gereja sampai sekarang. Petrus itu merupakan bapak gereja yang mendirikan gereja pertama kali. Baik itu di Antioquia maupun Roma. Sejarah mencatat seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita sampai mengarah ke apa yang dipikirkan oleh Allah. Next. Nah ini gambar ini merupakan slide terakhir. Harusnya ada dua slide lagi tapi enggak. Saya kasih terakhir karena enggak mari-mari Kingko. Saya seneng ngomong saudara ya. Ini slide penting. Nah saudara mesti tahu kekristenan itu tidak membuat orang, ya kekristenan itu tidak membuat orang itu menjadi orang yang beragama. Apa cirinya orang yang beragama? Nih cirinya. Agama itu akan mengatur kehidupan semua agama ini. Semua agama di seluruh dunia termasuk agama Kristen juga. Ya, mengatur orang dengan hukum. Ada hukumnya, hukum puasa berapa kali gitu. Kemarin ada orang yang rambutnya putih gitu teman saya bilang rambutnya dicat po. Oh enggak boleh pastor, ada larangan di dalam Alkitab. Saya enggak boleh ngecat rambut. Itu namanya hidupnya diatur sama hukum. Kok iso lho gak oleh ngecat rambut iki piye? Karena gara-gara dilarang Alkitab. Ya diatur oleh hukum, diatur oleh ritual. Ya, gereja ada ritualnya ada. Ya, itu keberagamaan, ada ritualnya. Ada ritual yang harus mereka ikuti. Oh, kalau ini apa perjamuan itu harus diangkat. Itu ritual. Itu keagamaan, isinya sebuah agama. Kemudian apa lagi? Taurat. Taurat itu adalah sesuatu yang mengatur hidup bangsa Israel. Makanya kenapa Taurat itu dipakai untuk mengatur agama. Supaya bangsa Israel yang dulunya adalah bangsa yang budak.
menjadi bangsa yang beradab. Makanya diatur dengan Taurat. Itu aturan Taurat benar-benar detail banget. Itu agama. Nah, apalagi syariat. Supaya kehidupan atau pemikiran orang yang ruwet nyampur seperti ini. Itu gambarnya ruwet itu ya. Itu terpola menjadi seperti ini. Diatur, makanya namanya agama. Kalau masih ingat pelajaran SMP, apa itu agama? A adalah tidak, gama adalah teratur. Ya, gama adalah kacau. Jadi agama adalah supaya enggak kacau. Kira-kira gitu di pelajaran agama itu. Nah, kalau keberagamaan ini termasuk kekristenan kita masih masuk di sini, kita mempermasalahkan ngene gereja itu nanti masuk surga atau tidak, nek gak ngene gereja kok mlebu neraka ya apa? Terus puasa itu kayak apa? Pastor puasa yang bener kayak apa? Pastor gimana caranya untuk kita memberi persembahan, berapa yang kita kasih per bulan boleh atau tidak? Kalau hanya cuma pertanyaan itu kita masih dalam area ini. Ketika kita memahami ini semua, nah ini bahayanya. Ketika orang memahami kekristenan juga sebagai agama, maka dia akan merasa kekristenannya paling benar. Saudara bisa lihat di YouTube itu, banyak sekali perdebatan dari gereja, ini ke gereja ini, menyalahkan hamba Tuhan. Itu adalah pandangannya agama, keberagamaan. Orang yang menuntut ilmu lebih banyak, dianggap hebat. Makanya kenapa sekolah teologi sekarang rame. Karena semakin diajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, orang semakin sombong, semakin merasa paling pinter. Gitu. Dan jurusannya nanti akan menjadi legalisme. Ucapan sama-sama saya, legalisme. Legalisme itu apa sih? Legalisme itu pengaturan segala sesuatu berdasarkan ritual agama. Dianggap bahwa sesuatu yang legalisme itu adalah kebenaran. Padahal enggak. Kekristenan tidak membawa orang ke situ. Jadi makanya belum tentu orang yang melayani Tuhan itu, yang bagus di pelayanan termasuk khotbah itu, juga benar. Teman saya di sekolah teologi contohnya banyak banget. Gak siji loro, wakeh, ngerti banyak firman Tuhan, ngerti banyak sistematika teologi, biblikal teologi, ngerti banyak, tapi hidupnya semakin lama semakin sombong, suka nyalain orang lain. Lah itu kan percuma. Oleh karena itu, kekristenan yang benar itu kekristenan yang kewajiban sebelah kanan ini. Iya kanan ya, iya kanan dari apa itu? Ya, di titik inilah kita baru mengerti kehendak Tuhan, kita baru belajar. Masih baru belajar gimana caranya mengerti kehendak Tuhan. Ya, tapi paling tidak kita sudah benar jalannya. Apa yang kita lakukan? Kekristenan itu mengubah cara berpikir orang. Transform, renewing your mind. Bukan removing your mind. Kekristenan itu renewing, memperbarui. Bukan menjadikan orang goblok. Removing gitu, jadi orang goblok. Enggak, renewing your mind. Memperbarui diri kita. Supaya kita tidak sama pemikirannya dengan dunia ini. Ingat ya tadi kata-kata yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus. Karena dia memikirkan apa yang dari dunia. Kekristenan itu renewing our mind. Supaya kita mulai melihat cara berpikirnya Yesus. Dan kita ambil, kita adopsi menjadi pemikiran kita. Itu kekristenan. Kehidupan kekristenan kita mulai dari kita percaya Yesus. Sampai nanti kita menutup mata. Isinya cuma itu. Kalau orang Kristen hanya sibuk di sini, sibuk di ritual, dia tidak akan pernah menemukan bagaimana memiliki pikiran Kristus. Dan untuk memiliki pikiran Kristus itu, luar biasanya adalah kita nggak dibiarkan sendirian. Kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu ditanamkan ke dalam kehidupan orang percaya. Supaya semakin menuntun orang kepada kebenaran. Maka dari itu jangan pernah bangga karena kita pinter berbahasa roh. Semakin canggih bahasa rohnya. Saya punya murid-murid sampai kasihan. Murid-murid saya pernah tanya, Mister, kalau manggil saya Mister ya di sekolah. Mister, gimana sih caranya bisa bahasa roh? Lah terus gaya apa li? Untuk apa? Bahasa roh itu karunia. Kalau kamu gak dikasih ya jangan minder gitu loh. Roh Kudus ketika ditanamkan dalam hidup kalian semuanya. Itu gunanya adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Kan ada lagunya, lagu itu berdasarkan ayat ya. Peganglah
tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Apa? Bawalah diriku kepada, gak iso ya, Gensi gak iso nyanyi lagu ini. Rasanya aku tok sing iso. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Nah, Roh Kudus itu gunanya untuk menuntun kalian semua semakin lama semakin mendekati kebenaran yang Tuhan inginkan. Artinya kalaupun kita bisa mengerti pikiran Allah, bukan karena usaha kita, tapi karena Roh Kudus yang menuntun kalian semua. Makanya kekristenan itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu intinya. Kalau kita datang ke gereja, datang ke sebuah ibadah, isinya cuman hanya membuat kita yang pertama. Membuat kita semakin mengerti hukum, syariat, Taurat. Wis percuma ora usah terus nang gereja iku. Karena apa? Tidak membuat kita semakin lama semakin mengerti kebenaran. Tapi kalau saudara diajar untuk semakin mengikuti pimpinan Roh Kudus, kalian berada di gereja yang benar. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena percuma mengikuti cara Tuhan kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita akan gagal. Kita hanya seolah-olah akan menjadi orang yang baik supaya kelihatan baik di mata orang lain, supaya kelihatan hebat di mata orang lain. Nek minggu doa nih kok melok lompat-lompat kayak pocong. Apalagi ada gereja kan kalau nyanyi yang lompat kayak pocong, lompat pocong. Ono kan ngono iku. Dipikir itu zaman Roh Kudus. Bukan. Zaman Roh Kudus adalah ketika kalian semakin mengerti kebenaran dan melakukannya. Itu zaman Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah yang membuat pikiran kita bisa di-renewing. Sampai kita nanti ya, ke gereja atau tidak, bukan masalah malas atau enggak. Tapi ke gereja atau tidak, memang menjadi dorongan kalian untuk ke gereja. Melayani atau tidak, mau dikecewakan orang di pelayanan, wis enggak jadi masalah. Kenapa? Karena pikiran kita sudah tahu bahwa ketika kita melayani, kita menyenangkan Tuhan. Jadi kalau manusia enggak disenangkan sama kita, enggak peduli amat. Nah kan masalahnya banyak orang itu melayani Tuhan tapi hatinya juga kepingin disenangkan kan. Alah konco-koncoku kok gak enak kabeh sih. Akhirnya metel itu apa? What is the meaning of metel Pak Niku? Akhirnya putus gak mau pelayanan lagi. Entah karena alasan apa nih, alasan itu 1001 alasan bisa dicari, kayak 1001 malam bisa dicari itu. Tapi orang yang pikirannya sudah diubah, gak takut dihina orang, gak takut direndahkan orang, enggak. Kenapa? Karena ketika dia melayani, dia tahu pikirannya sudah sama dengan pikiran Kristus. Nah, dari ini semua, pedoman hidup kita, pedoman perkataan kita, pedoman tingkah laku kita, satu-satunya kepada teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Caranya seperti itu, standarnya bukan hidupnya pendeta kita, bukan cara hidupnya pemimpin sel, tetapi adalah Yesus Kristus ini. Inilah yang disebut sebagai Kristen. Kristianos itu pengikut Kristus itu. Karena dia menyetel pemikirannya, membuat men-set up pemikirannya supaya semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana kita tahu pemikiran Kristus kalau kita gak poco Alkitab? Nek Alkitab gak pernah diwoco. Nek ngene gereja ya, waktu puji-pujian melok puji-pujian, tapi waktu firman buka IWA. Aduh ono pesen apa mau, ono bisnis rek mau. Atau main Roblox. Saya pernah loh. Nang ibadah kok iso main Roblox ngene ngarepku. Iya pernah itu datang di sebuah ibadah di sebuah gereja. Apa sih iki? Ternyata ono arek main Roblox. Saya mau negur ya enggak enak ya, itu kan kesadaran sendiri. Gitu. Tapi ada pendeta yang suka negur kayak gitu-gitu. Nah, ketika kalian sudah diubah menjadi pemikiran yang sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus,
Maka ketika duduk ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, gak usah dikongkon, ayo angkat tangan. Gak usah, kalian akan angkat tangan sendiri. Sudah tahu karena yang disembah itu Tuhan. Udah tahu. Begitu firman Tuhan didengarkan, ngerti apa yang dilakukan. Gak malah main Roblox, nangdung. Apalagi, dengar baik-baik. Ketika kalian memberi hidup kalian untuk Tuhan, melayani Tuhan, atau datang di ibadah, itu dengan sendirinya kalian bisa lakukan. Karena apa? Pikirannya sama seperti Yesus. Dan di bagian ini yang Tuhan sedang lakukan dalam dirimu. Tetapi dari apa yang saya katakan itu ada constraint, ada batasan. Batasannya adalah hal itu akan berlaku sampai kalian menutup mata nanti. Aku sik suwi pastor. Sik suwi matiku sik suwi. Wingi nanggone City Blessing. Ada anggota jemaat kita meninggal usia berapa Pastor Joshua? Gibson itu 16, 17, 17. Ada di sini yang umur 17. Siap-siap. Artinya saya cuma mau bilang, kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Kalian tidak akan bisa, aku suwi, kurung koyok Pastor Hari sehat, kurung tuwek, kurung koyok papaku, kurung koyok emak, kurung koyok engkong. No. Masalahnya kita di dunia ini sama, Tuhan dibuat misteri. Kapan kita pulang, kalian bisa keluar dari tempat ini diserempet becak mati ya iso. Gitu. Artinya kita tidak pernah tahu. Nah, terus kapan keputusan kita untuk semakin serupa dengan Kristus menjadi Kristianos ini? Ya harus sekarang. Jangan pernah menunda lagi. Kalau kalian menunda, ya biasaan orang ini, biasaan anak-anak muda itu, orang-orang muda itu. Menunda. Sik engko ae, aku sik enom. Yang menjamin siapa saudara sik enom mari ngono masih bisa bertahan di dunia ini. Oleh karena itu, perubahan pasti sekarang. Dan bukan hanya itu konstrenya. Konstren yang kedua adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai nyata. Aduh kon mati nek wis ngomong kedatangan Tuhan aku gurung kawin pastor. Itu. Enggak peduli saudara sudah kawin atau belum, begitu kedatangan Tuhan selesai kita. Oleh karena itulah berjaga-jaga sejak sekarang ini. Jangan bertaruh dengan hidupmu. Jangan pernah bertaruh sama hidupmu. Karena sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Ketika dia tidak mempersiapkan diri, maka ketika mempelai itu datang, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya memperingatkan gini nih bukan apa-apa. Karena saya sayang sama kalian semuanya. Saya sayang pada seluruh jemaat City Blessing. Ayo kita berubah bareng-bareng. Ayo mulai dari sekarang. Pikiran kita dibawa ke keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari. Saya minta tolong pemain musik. Kalau kita menolak, bisa nggak? Bisa banget. Tuhan nggak pernah memaksa. Tapi masalahnya adalah penolakan kita. Artinya kita hendak menyamakan pikiran kita dengan pemikiran dunia. Dengar baik-baik. Sama seperti Petrus yang ditipu sama iblis. Tipu muslihat iblis. Maka begitulah orang yang suka menunda. Orang yang tidak mau mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan sama dengan tidak mau serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya kalau ngomong gini ini harus ke orang muda. Kalau ke jemaat itu stres kabeh mari ngono. Oleh gereja gak terhibur mereka. Tertuduh. Tapi saya gak mau menuduh kalian. Saya cuma mau ngajak kalian semuanya yuk. Belajar seperti Yesus Kristus yuk. Itu gak bisa dilakukan semalam loh ya. Gak bisa. Itu by proses terus menerus. Dan proses itu harus kalian mulai dari sekarang. Hanya orang-orang yang memiliki hati hamba yang bersedia untuk diubah. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
sampai selalu. Ayo mulai katakan pada Tuhan yuk secara pribadi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari awal katakan. Ku tak membawa apapun. Katakan pada Tuhan, bukan pada saya ya. Ngomongnya sama Tuhan. Dunia ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Ku punya. Katakan pada Tuhan, bukan buat saya, tapi ngomong sama Tuhan dari hati yang paling dalam. Yang setia padamu Bapa, kemanapun. Bagi berdiri sama-sama yuk. Lebih luar biasa kita datang pada Tuhan. Dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang kami punya Tuhan. Punya hati kami yang mau taat dan setia seperti seorang hamba yang hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Teman-teman semua, adik-adikku semua, jemaat semua, hari ini kalau engkau mau diubahkan oleh Tuhan, bicaralah pada Tuhan. Tuhan, aku mau diubahkan menjadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam setiap jalan hidupnya. Bicara seperti itu pada Tuhan. Keputusanmu hari ini akan menentukan hidupmu yang ke depan. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu. Bicara sendiri sama Tuhan. Gak perlu saya minta angkat tangan atau taruh tangan di dada. Bicara sendiri sama Tuhan yuk. Karena ini keputusan pribadimu. Tuhan, aku mau Tuhan bawa semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi Roh Kudus, mari terus berbicara dalam hidup kami semua di tempat ini. Keputusan hidup kami akan menentukan hidup kami yang ke depan. Dan kami mau taat. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di tempat ini. Karena dari tempat ini, kami mau hidup kami diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan setiap persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Beritahukan kepada kami berapa yang terbaik yang kamu berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena sejatinya hidup kami milik-Mu. Apapun yang kami punya juga milik-Mu.
ketika kami kembalikan kepadamu, kami cuma mau yang terbaik yang kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kehidupan yang baru sudah kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin.